Nah teman-teman, aplikasi ini bisa memberikan kalian pinjaman uang hingga 4 juta rupiah langsung cair walaupun kalian baru membuat akun. Pinjamannya bisa dicicil sampai dengan 3 bulan. So buat teman-teman yang ingin dapatkan pinjaman uang online hingga 4 juta rupiah, tonton video ini sampai selesai. Jadi di video kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya mengajukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman online ilegal. Tentunya aplikasi pinjol ilegal ini sangat lumer, bunga rendah, tenor panjang, tanpa verifikasi wajah, dan tanpa BI checking. Pinjaman online yang akan saya rekomendasikan kali ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah, yang pastinya aplikasi pinjol ini belum terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman uang online di pinjol ilegal atau fintech ilegal dan tidak ingin membayar pinjaman kalian, tidak perlu takut, karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Mungkin masih ada juga teman-teman di sini yang takut meminjam uang di aplikasi pinjaman uang online ilegal, karena memikirkan DSC lapangan. Dari video-video yang sudah saya bagikan terkait pinjaman uang online ilegal, banyak sekali teman-teman yang masih bertanya, baik lewat kolom komentar atau DM Instagram, yang bertanya apakah aplikasi pinjaman uang online ilegal memiliki DC lapangan. Jawabannya, pinjol ilegal tidak memiliki DC lapangan karena pinjol ilegal tidak punya izin. Sekedar informasi saja bahwa legalitas aplikasi pinjaman online di Indonesia yang resmi berizin harus terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Itu merupakan legalitas pinjaman uang online di Indonesia. Sebelum saya perlihatkan aplikasi pinjaman uang online langsung cair yang akan saya rekomendasikan kali ini, saya akan buka laman resmi dari Kominfo untuk memastikan apakah benar kita tidak perlu membayar pinjaman uang online di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Kemudian, saya akan perlihatkan aplikasi pinjaman online yang akan saya rekomendasikan kali ini atau yang akan kita bahas kali ini. Selanjutnya, saya akan buka laman resmi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melihat apakah aplikasi pinjaman uang online yang akan saya rekomendasikan kali ini benar terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Karena sampai saat ini masih banyak juga aplikasi pinjaman uang online yang menempelkan logo OJK ke aplikasinya atau iklan mereka, padahal mereka ilegal. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi ini, pastinya sangat mudah dan tanpa ribet, tanpa BI checking, tanpa verifikasi wajah, bunga rendah, dan pastinya tenor yang sangat panjang. Karena sangat gampang untuk mendapatkan dana darurat untuk modal usaha atau kebutuhan sehari-hari di dalam aplikasi ini. Oke, sekarang kita ke laman resmi dari Kominfo. Ini adalah laman resmi dari Kominfo. Jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Kita scroll ke bawah. Samuel Abrijani Panggerapan, Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal, membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka fintech ilegal, mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti, karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam, tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal, kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Kemudian kita lihat berita yang terbitkan dari tribunnews.com. Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan. Kita scroll ke bawah. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo, Samuel Abrijani Panggerapan menyatakan, masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya, perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Nah, berdasarkan dua informasi yang telah kita baca di sini, kita bisa mengajukan pinjaman uang online sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal dan tidak perlu kita bayarkan kembali. Namun semuanya balik lagi ke pilihan kita masing-masing atau keputusan kita masing-masing. Kalau saya memiliki pinjaman, ya harus dikembalikan. Namanya juga pinjaman. Oke, aplikasi pinjaman uang online, bunga rendah tenor panjang, tanpa BI checking, tanpa verifikasi wajah, yang akan saya rekomendasikan kali ini adalah Qidana. Aplikasi ini telah didownload lebih dari 100.000 orang dan telah mendapatkan 4,5 bintang dari 7.000 ulasan. Nah, untuk ulasan yang didapatkan oleh aplikasi ini
sangat baik menurut saya karena mendapatkan 4,5 bintang. Dan sekarang, sebelum kita lihat lebih jauh lagi aplikasi ini, sebelum kita bedah lagi, kita akan lihat atau memastikan aplikasi Qidana ini benar terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Ini dia daftar perusahaan fintech lending yang telah terdaftar di OJK pertanggal 3 Januari 2022. Dan sejauh ini ada sebanyak 103 aplikasi pinjaman uang online langsung cair yang resmi terdaftar di OJK. Kita akan lihat apakah aplikasi Qidana ini telah terdaftar di OJK atau tidak. Nah, yang pertama ada aplikasi Dana Mas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal, Uang Teman, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, Mau Cash, dan masih banyak lagi. Oh ya, buat teman-teman yang ingin saya buatkan review aplikasi pinjaman uang online yang resmi terdaftar di OJK yang bisa memberikan kita pinjaman uang online walaupun kita baru membuat akun, bunga rendah, tenor panjang, tanpa BI checking dan tanpa verifikasi wajah, teman-teman bisa komen di kolom komentar video ini. Misalkan kalian komen saja, "Bang, tolong buatkan review aplikasi Rupiah Cepat," atau "Bang, tolong buatkan review aplikasi pinjaman uang online Kredit Pintar," atau aplikasi Ada Kami. Kalian tinggal komen saja di kolom komentar, nanti akan saya buatkan reviewnya. Dan akan saya buatkan lengkap mulai dari bagaimana cara untuk membuat akun, kemudian mengisi data-data yang diminta oleh aplikasi ini, sampai ke proses pengajuan pinjaman uang online langsung cair. Oh ya, buat teman-teman juga yang memang belum tahu, untuk legalitas pinjaman uang online di Indonesia dilihat dari apakah aplikasi pinjaman uang online yang akan kita gunakan telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Untuk aplikasi pinjaman uang online yang belum terdaftar itu adalah aplikasi pinjol ilegal. Dan kita sudah memastikan sampai ke urutan 103 aplikasi pinjol, ini belum ada aplikasi Qidana, yang mengartikan bahwa aplikasi ini adalah aplikasi pinjol ilegal. Dan kalau ilegal, menurut informasi yang sudah kita lihat sama-sama tadi, kita bisa pinjam uang sebanyak-banyaknya dan tak perlu dikembalikan. Oke, kita sudah memastikan sama-sama bahwa aplikasi Qidana ini belum terdaftar di OJK. Kita akan lihat beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Aplikasi ini memiliki bunga yang sangat rendah, mulai dari 0,19%. Kemudian skor terbaik dapat limit hingga 10 juta rupiah. Jadi berdasarkan data pribadi yang teman-teman masukkan, dan jika memenuhi syarat, kalian bisa dapatkan pinjaman uang hingga 10 juta rupiah. Namun ingat, semua balik lagi dengan data pribadi yang kita masukkan, karena setiap orang bisa mendapatkan limit pinjaman yang berbeda-beda. Selanjutnya, pencairan dalam 12 jam setelah disetujui dari verifikasi. Jadi setelah data kalian telah diverifikasi oleh aplikasi ini, kemudian pinjaman kalian di ACC akan langsung ditransfer kurang dari 12 jam. Kemudian tanpa jaminan, hanya perlu KTP saja. Jadi teman-teman cukup memasukkan data KTP dan teman-teman sudah bisa mengajukan pinjaman uang online langsung cair di dalam aplikasi ini. Pastinya bunga yang sangat rendah, tenor panjang, tanpa BI checking dan tanpa verifikasi wajah. Oke, ini saja beberapa kelebihan yang telah ditawarkan oleh aplikasi ini dan kita akan lihat tentang aplikasi ini. Nah, aplikasi ini bisa memberikan teman-teman pinjaman uang mulai dari Rp600.000 sampai dengan Rp8 juta. Jangka waktu pinjaman 91 hari sampai dengan 360 hari. Kemudian kita lihat ada simulasi pinjaman, teman-teman bisa pelajari sendiri untuk simulasi pinjaman. Kita berfokus pada izin akses di aplikasi ini. Kita lihat izin akses apa saja yang diminta oleh aplikasi ini, dan sekedar yang belum tahu saja, untuk pinjaman online yang legal itu hanya meminta izin akses lokasi dan izin akses kamera. Kita lihat di dalam aplikasi ini. Yang pertama, aplikasi ini meminta izin akses kamera, kemudian izin akses kontak, artinya semua kontak yang ada di handphone kalian bisa mereka lihat. Kemudian izin akses lokasi, kemudian izin akses ponsel, panggilan masuk serta panggilan keluar, dan yang terakhir izin akses penyimpanan atau storage, di mana foto dan video yang ada di dalam handphone kita bisa juga mereka ambil. Jadi jika teman-teman tidak ingin data pribadi kalian akan disalahgunakan, kalian harus mengamankan data pribadi kalian sebelum mengajukan pinjaman uang online di dalam aplikasi ini. Buat teman-teman yang memang belum tahu bagaimana cara mengkondisikan nomor handphone serta galeri kalian, kalian bisa cek video saya sebelumnya, di situ sudah saya jelaskan. Oke, langsung saja di sini saya akan buka aplikasinya. Kita akan lihat sama-sama bagaimana proses pengajuan pinjaman uang online langsung cair di dalam aplikasi Qidana. Nah, buat teman-teman pengguna baru, kalian bisa dapatkan pinjaman uang hingga Rp4 juta dengan tenor pinjaman 75 hari sampai dengan 90 hari. Ini merupakan tenor pinjaman yang memang lumayan buat kita walaupun kita baru membuat akun.
karena bisa dicicil sampai dengan 90 hari. Langsung saja kita klik pergi ke pinjaman. Untuk tahap pertama, teman-teman perlu memasukkan nomor handphone untuk membuat akun. Dan di sini saya akan masukkan nomor handphone saya. Nah, saya sudah masukkan nomor handphone saya, dan jika teman-teman ingin menggunakan nomor handphone ini untuk kontak darurat, silakan saja. Saya sangat bersedia untuk membantu pengajuan pinjaman kalian agar langsung di ACC dan ditransfer ke rekening kalian. Nah, jika sudah masukkan nomor handphone, kalian klik dapatkan kode verifikasi. Di sini saya sudah dapat kode verifikasi melalui SMS, dan jika sudah, kalian klik pendaftaran baru atau login. Nah, di sini saya sudah berhasil membuat akun, dan ini tampilan awal ketika teman-teman sudah berhasil membuat akun. Langsung saja di sini kita klik pergi ke pinjaman. Kemudian ada informasi yang bisa kalian baca. Jika kalian sudah baca, kalian klik setuju. Nah, untuk bisa dapatkan pinjaman uang online, ada beberapa informasi yang harus kita masukkan. Yang pertama, informasi pribadi, kemudian informasi tambahan, kemudian sertifikasi foto, dan yang terakhir informasi rekening bank. Kita mulai dari informasi pribadi. Di sini kita harus foto KTP bagian depan. Untuk foto, silakan foto KTP bagian depan. Informasi KTP harus terlihat jelas. Kita klik lanjutkan mengunggah. Setelah teman-teman foto KTP bagian depan, kalian melengkapi mulai dari nama lengkap, nik, jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, email, alamat sesuai KK, dan alamat domisili. Jika sudah, kalian klik langkah berikutnya. Tahap selanjutnya, teman-teman harus masukkan informasi tambahan. Di sini kalian masukkan tempat kalian bekerja, informasi perusahaan, kemudian informasi kontak darurat. Untuk kontak darurat, kalian bisa masukkan kontak orang tua, rekan kerja, dan teman kalian. Oke, di sini saya sudah lengkapi mulai dari informasi perusahaan dan kontak darurat. Jika teman-teman sudah melengkapi semuanya, teman-teman klik langkah berikutnya. Nah, selanjutnya teman-teman wajib foto selfie memegang KTP. Kita klik langkah berikutnya. Nah, kalian bisa lihat di sini, silakan unggah foto memegang KTP. Wajah Anda harus terlihat jelas, informasi KTP harus terlihat jelas. Jangan ada yang buram. Kita klik lanjutkan mengunggah. Oke, di sini saya sudah foto selfie memegang KTP, dan jika teman-teman sudah, teman-teman klik langkah berikutnya. Dan pada tahap yang terakhir, teman-teman masukkan nomor rekening yang teman-teman gunakan untuk pencairan pinjaman sebentar. Di sini saya masukkan nomor rekening BCA, dan jika teman-teman sudah masukkan nomor rekening, teman-teman klik langkah berikutnya. Nah, berdasarkan data pribadi yang telah saya masukkan, di sini saya bisa mengajukan pinjaman uang hingga Rp600.000, walaupun saya baru membuat akun. Dan ini saya rasa sudah sangat lumayan untuk kita yang baru membuat akun, karena bisa dapatkan pinjaman uang hingga Rp600.000 hanya dengan KTP saja. Kita klik pinjam sekarang. Kemudian ada konfirmasi pengajuan, kalian baca terlebih dahulu untuk nama lengkap, nik, dan jumlah pinjaman yang ingin kalian pinjam. Jika sudah sesuai, kalian klik langkah berikutnya. Oke, sekian video saya kali ini. Semoga tutorial yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi mencari pinjaman uang online. Di sini saya sudah bagikan tutorial bagaimana cara untuk membuat akun, mengisi data pribadi, sampai dengan ke proses pengajuan pinjaman uang online. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video pembahasan saya kali ini, bisa berikan like, share, dan jangan lupa untuk klik subscribe. Sampai jumpa di next video.